Kakak saya menjadi korban pemerkosaan. Siapa yang akan membela dia di pengadilan? Nah, cerdas sekali nih pertanyaannya sob. Daging lagi aja nih. Yuk simak penjelasannya ya. Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe. Harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Tahukah Anda, wahai Sohib Justice dimanapun kalian berada, bahwa kasus ini benar-benar sering sekali terjadi di sekitar kita? Pada lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 menemukan bahwa jumlah kekerasan seksual sebesar 2.988 kasus. Wow, benar-benar banyak kan sob? Serta Boskon turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi pada kakak Sohib Justice. Semoga Boskon bisa membantu Sohib Justice dalam memberikan jawaban guna mewujudkan keadilan. Dalam peristiwa tindak pidana akan ada terduga pelaku dan korban atas tindak kejahatan tersebut. Posisi kakak Sohib Justice dalam peristiwa ini menjadi korban pemerkosaan yang kami asumsikan telah melapor pada pihak kepolisian. Pemerkosaan termasuk dalam sebuah kejahatan atau perbuatan pidana. Adapun pengertian perbuatan pidana menurut Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana yang mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Secara otomatis penyelesaian kasus ini masuk dalam ranah hukum pidana. Adapun proses pidana memiliki 3 jenjang, yakni di kepolisian yang berwenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang untuk melakukan proses penuntutan dan pendakwaan, dan di pengadilan yang berwenang untuk melakukan semua pemeriksaan serta pertimbangan guna diputuskan hukuman bagi terdakwa jika telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Seorang polisi, jaksa, dan hakim selaku penegak hukum diberikan tugas tak lain untuk menindak kejahatan dan mewujudkan rasa keadilan untuk korban. Untuk itu, dalam kasus kakak Sohib Justice yang akan mendampingi dan mewakili di pengadilan demi kepentingan hukum adalah seorang jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai dengan tugas seorang jaksa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang penjelasannya sebagai berikut. Dengerin ya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, dan diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 tentang penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut sob, membahas kewenangan seorang jaksa di ranah pidana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kejaksaan yang berbunyi, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan penuntutan terhadap tersangka, mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, dan juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap putusan hakim. Proses di pengadilan bagi seorang korban akan diwakili dan didampingi oleh seorang jaksa dalam memenuhi kepentingan hukumnya. Untuk itu, Sohib Justice tidak usah khawatir, karena sesuai dengan tugasnya, negara akan hadir untuk menjamin perlindungan, kepastian, dan memastikan tidak adanya perbedaan bagi setiap orang di depan hukum. Dalam hal ini, negara memfasilitasi melalui jaksa penuntut umum. Hal ini agar senada dengan yang diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahan Sohib Justice ya. Ingat, jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.